Halo guys, balik lagi sama gue, Sammy Devils, di channel ini yang ngebahas tentang boys and toys. Gue di sini ada barang unik banget TWS yang murah banget. Gue akan jelasin kelebihan dan kekurangannya. Selain harganya yang cuma 170 ribuan, ini unik banget. Jadi si TWS ini ada fitur power banknya guys. Jadi di sini ada power banknya, unik banget. Makanya gue beli. Lu pasti punya kan yang namanya earphone yang kabel gitu kan? Ya jujur aja ya, earphone itu walaupun kabel dan harganya murah, itu lu pasti pakai karena yang satu suaranya emang bagus kan, yang kedua enak dipakai, terus lu bisa pakai kapan aja, ya nggak? Simpel, sesimpel itu ya. Dan harganya mungkin murah ya, ada yang 60 ribu sampai 90 ribu. Nah itulah syarat kalau misalkan lu pengen beli TWS yang murah di bawah 200 ribu, ya dua syarat itu yang harus lu penuhin. Yang pertama adalah suaranya itu memang harus bagus. Yang kedua adalah daya tahannya, lamanya lu pakai itu juga harus bisa memenuhi kebutuhan lo. Dan terakhir itu nyaman dipakai. Ya, kebanyakan yang di bawah 200 ribu tuh nggak semuanya kayak gitu, suaranya jelek gitu kan. Jadi lo beli walaupun cuma 100 ribu, nggak, suaranya jelek, lo pasti kelihatan gitu aja, dijamin itu. Nah, untuk bisa ngegantiin earphone kabel tipe kabel yang lo pakai sekarang itu, lo harus minimal itu harus memenuhi dua syarat minimal ya. Yang pertama, suaranya bagus. Yang kedua, tahan lama dipakainya. Ya kalau misalkan lu dengar musik paling 2 jam ya, gak ada yang sampai 3 jam dengar musik tiap hari. Kalau misalkan nonton ya paling kalau maraton 8 jam mungkin ya, bisa ya 8 jam kalau maraton anime gitu. Pasti pakai TWS yang gak ngandelin suara bagus sih kalau misalkan. Tapi kalau misalkan pengen dengerin musik, udah pasti lu ngandelin earphone yang enak didengar gitu kan. Nah jadi ini kelebihannya tuh, bassnya ini udah keluar ya, bassnya udah enak, udah bisa enak, ada bassnya ya, kedengeran lah bassnya. Cuman treble-nya kurang ini ya, kurang naik. Tapi kalau misalkan lu pengen penasaran di dusnya apa aja, itu isinya cuman kabel sama logo petunjuk, terus TWS ya kayak gini dalamnya, nanti kan gua tunjukin. Terus ada kayak tipsnya yang cadangannya yang SL sama large gitu kan. Nah itu yang di dusnya cuma ada itu doang sih. Nah kan gue bahas dulu untuk kelebihannya ya. Untuk kelebihannya di sini adalah bahannya udah bagus ya. Kalau lu pegang itu ini emang udah lumayan bagus, berat. Lalu di sini ada haptiknya, kayak haptiknya gitu, tutupnya itu. Terus ada magnetnya juga di earphone-nya juga. Jadi pada saat lo tempelin gitu, udah ada berasa kayak nempel gitu, ada magnet-magnetnya gitu lah pokoknya. Udah ada tampilannya juga, apa kayak baterai levelnya udah berapa persen gitu, udah ada tampilannya juga dulu. Jadi udah lumayan keren sih sebenarnya. Jadi ini juga Bluetooth-nya juga udah enak gitu ya, maksudnya ketika lu dikeluarin dari TWS ini kayak gitu, itu langsung connect. Kalau mau ke handphone atau mau ke laptop ini langsung connect. Jadi ini benar-benar sensitif ya, begitu kita dikeluarin tuh langsung kan kedip-kedip ya, langsung mati dia, LED-nya mati, itu artinya udah connect, cepat banget, lu lihat. Terus ini sensor sentuhnya juga ini sensitif banget ya. Jadi untuk sensor sentuhnya ini ada beberapa fungsi. Kalau misalkan tekan lama itu buat, kalau nggak salah sampai 5 detik itu matiin. Terus kalau misalkan 3-4 detik itu kayaknya udah lu bisa nyalain asisten di handphone lu atau Siri, tap sekali atau kanan, tap sekali itu untuk pause, untuk play. Kalau misalkan untuk tap 2 kali yang kiri previous track, yang kanan 2 kali itu untuk next. Ntar gue screenshotin aja fungsi-fungsinya, nanti lu lihat sendiri aja deh ya. Nah ini gue pernah pakai ya, ini jujur aja, gue pernah pakai real time ya, ini gue pakai seminggu. Daya tahan dia untuk ngedengerin musik dan atau pemakaiannya ya, itu gue pernah pakai 2 jam itu cuma 20% kurangnya. Bukan 20% dari case-nya ya, tapi 20% baterai yang dari sininya nih. Yang dari sininya itu kan ada indikator pada saat dikonekin ke handphone lu, itu pasti ada indikator baterainya tuh. Itu kelihatan banget di situ berapa persennya. Itu gue pernah pakai 2 jam itu cuma 20%. Artinya kalau misalkan lu pakai full 10 jam. Tapi gue pernah nyobain lagi besoknya dalam keadaan full, gua maraton dan begadang, itu cuma 6 jam ya, 6 jam sampai 7 jam lah. Tapi lumayan lah, dia di atas 5 jam, ini bisa dipakai nih guys. Gue pernah nyobain juga jangkauannya gitu ya, dari segi jangkauannya ini jauh juga.
Gue pernah nyobain simpan handphone gue taruh di ujung, terus gue jalan 10 meter lebih bahkan itu nggak putus. Nah ini sekali cas baterai untuk ini ke sini itu, ke case-nya itu cuma ngurangin 40% nih. Jadi satu case ini untuk 2 kali lebih ngecas, jadi lumayan lama lah. Nah ini yang fitur yang paling unik ya, ada power banknya di sini. Jadi ada power banknya, tapi gue udah pernah coba juga, oke? Gue pernah coba di handphone gue yang iPhone 7 Plus itu dari full dan handphone gue juga dalam keadaan habis baterainya. Dan dari 100 ke 0 itu cuman naikin 20% baterai gue, handphone gue. Cuma 25% ya. Ya nggak tahu sih di worth it atau enggak ya. Cuma jadi ini bukan power bank sih ceritanya. Jadi ceritanya mini power bank kali ya. Nah, terus ini worth it nggak sih? Berguna nggak sih power bank itu? Sebenarnya sih berguna juga sih kalau misalkan bukan dipakainya bukan untuk smartphone ya. Jadi gue pakai untuk smartwatch akhirnya, smartwatch atau benda-benda lain, device lain yang memang membutuhkan daya yang kecil, maksudnya baterainya yang kecil ya. Terus kekurangannya itu sebenarnya ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah eartip-nya. Ini gue nggak tahu ya. Ini soalnya relatif kalau eartip, karena eartip kan pasti ada yang kecil ada yang gede kan. Gue ini yang pakai yang small dan gue tancepin di telinga gue. 1 jam pertama kayak nggak ada kendala, tapi sakit ya, agak sakit ya, ada nggak nyaman. Gue nggak tahu kenapa. Padahal ini udah pakai yang small. Yang kedua adalah bassnya. Nah ini kan gue tadi udah jelasin ya untuk kekurangan, kelebihannya kan ada bassnya. Tapi yang kiri ini nggak tahu kenapa bassnya itu yang kiri mah kurang keluar, tapi yang kanan keluar banget. Itu nggak tahu gue, telinga gue yang error itu kemana gue nggak tahu ya. Tapi yang kiri ini gue ada ceritanya juga nih. Jadi pada saat gue beli itu yang kiri ini pernah mati dan gue retur ya ke CS-nya, dan CS-nya juga emang lumayan cepet sih, gercep ya. Jadi dia langsung ngetanggapin, langsung ganti. Ternyata bukan diganti full tapi ganti yang kirinya doang. Jadi digantinya yang kirinya doang. Nah apakah dari situ juga gue nggak tahu, tapi yang pasti yang gue rasain itu yang bass yang kiri nggak keluar. Mungkin yang lain enggak ya, mungkin ya. Nah harganya yang udah pasti lah, ini murah banget. Jadi kelebihannya cuma itu doang sih dari gue. Kalau dari segi pemakaian udah enak, bassnya juga udah ada sih ya, udah bisa ngegantiin earphone yang kabel lu lah, bisa lah. Kayaknya itu dulu video yang dari gue, semoga bermanfaat. Mungkin ini jadi tambahan buat lu ya, jadi bahan pertimbangan mau beli TWS yang kini atau enggak. Tapi kalau misalkan lu punya di atas 500.000 lu udah pasti dapetin yang bagus, gue yakin itu. Kalau di bawah 200 kayaknya lu semilih-milih kayak gue gitu kan. Jadi sekian dulu cara ini ngebahas tentang boys and toys. Jadi segala sesuatu yang ruang lingkupnya adalah boys and toys masuk channel ini pasti. Jadi lu pastiin untuk subscribe channel ini, oke? Assalamualaikum, bye bye.